Bab 12. Kalau semua ini cuma mimpi, kenapa rasanya begitu nyata? Desi bangun pagi ini dengan napas ngos-ngosan, dada masih naik turun, keringat dingin, dan matanya membelalak ke langit-langit kamar. Ya Allah, mimpi yang panjang banget. Desi peluk guling erat-erat sambil mengelus dada, seperti sedang menenangkan jantung yang baru dipukul pakai kata kontrak baru dari Arkan. Jadi, hutangku belum lunas, belum ada amplop penuh rasa itu, belum ada pelukan tipis-tipis dan tatapan manis dari pria dingin itu. Astaga, kenapa otak dan hatiku bisa berkolaborasi sekejam ini di alam tidur? Desi tertawa kecil, nggak tahu karena konyol, malu, atau kecewa, mungkin campur tawa yang pahit-pahit manis kayak es kopi susu pakai drama cinta. Setelah mandi, dia berdiri di depan cermin, ngaca, lama, rambutnya belum sempat disisir rapi, tapi sudah mulai panjang dan jatuh ke bahu, kulitnya agak pucat, tapi bersih, dan dia sadar kalau dia terlihat beda, bukan karena mimpi semalam, tapi karena hidupnya memang sedang berubah, perlahan, tapi nyata. Dan yang lebih bikin malu, sekarang, setiap lihat Arkan, dia jadi pengen senyum. Ya, karena mimpi yang gak jadi kenyataan itu. Padahal, Arkan tetap Arkan, datar, diam, kadang kayak file PDF, bisa dibaca, tapi gak bisa diedit. Pof Desi, aku keluar kamar, waktu masih jam 7 pagi, rumah tenang, cahaya matahari pagi menembus tirai jendela ruang makan, menimpa meja kayu panjang dan piring-piring kosong yang sudah disusun rapi. Dan di sana, Arkan duduk, baca koran, seruput kopi, pakai kemeja putih yang ujung lengannya digulung rapi. Dia menoleh sebentar saat aku lewat, mengangguk kecil, lalu kembali ke koran. Tidak ada ambang tatapan cinta, tidak ada kalimat, "Aku mau kamu jadi ibu anakku secara permanen." Ya, tentu saja tidak. Aku mengangguk balik, canggung, lalu langsung melipir ke dapur pura-pura ambil sendok. Padahal mah, sendok gak penting juga. Setelah sarapan, Arkan berdiri di dekat pintu, bersiap kerja. Aku ngikut dari belakang, bawa tas kerja dia. Bukan karena aku sekretaris pribadi, tapi karena Arsila minta aku yang nyiapin. Katanya, biar mama kelihatan kayak dulu. Dan saat aku nyodorkan tas itu, tangan kami bersentuhan, tanpa sengaja, sebentar, tapi cukup lama untuk bikin jantungku kayak dicekik lembut. Arkan sempat menatap, aku gugup, dia biasa aja. Tapi sebelum pergi, dia bilang pelan, "Jangan lupa makan, Dek." Kalimat standar, memang. Tapi dari dia, terasa seperti, aku peduli, walau aku gak pandai menunjukkan. Aku berteriak dan salto dalam hati. Arkan. Nama itu entah kenapa bikin jantungku berdetak lebih cepat. Hari berjalan seperti biasa. Aku dan Arsila main di taman belakang. Dia gambar lagi. Kali ini gambar bunga dan kucing. "Mama, Papa suka kamu, enggak?" tanyanya tiba-tiba. Aku bengong. Kenapa nanya gitu? Soalnya Papa suka lihat Mama. Tapi Papa enggak bilang. Tapi kadang aku lihat Papa mandangin Mama lama-lama. Dek lagi. Aku enggak tahu harus tertawa atau panik. "Enggak, sayang. Papa sibuk aja kali." Tapi kadang matanya kayak pelan-pelan jatuh ke Mama, jawab Arsila sambil nyengir polos. Anak ini kayak punya radar perasaan aja. Malamnya, Arkan pulang. Langkahnya masuk rumah pelan. Kemeja agak kusut, rambut sedikit berantakan. Tapi wajahnya tetap, aduh. Bikin hati ini berdebar keras, tak karuan. Aku lagi di dapur waktu dia datang. Dia lewat, lalu menyenggol bahuku tanpa sengaja. Senggol kecil, tapi cukup buat aku panik. "Maaf," katanya singkat, tapi matanya menatapku lama. Dan sialnya, aku menatap balik. Sejenak, lalu sama-sama buang muka. Seperti anak SMP baru tahu rasanya saling naksir tapi malu setengah mati. Setelah makan malam, aku dan Arsila duduk nonton kartun. Arkan duduk agak jauh, baca tablet. Tapi, aku merasa dia ngelirik beberapa kali. Atau mungkin cuma aku yang halu karena efek mimpi semalam belum hilang.
Tapi waktu aku berdiri mau ambil bantal, langkahku kejauhan, aku kesandung, dan nyaris jatuh ke arah Arkan. Dia refleks tangkap lenganku, kayak di drama Korea yang sering kutonton. Kamu nggak apa-apa. Tangannya masih di lenganku. Tatapannya tidak datar kali ini. Ada sesuatu. Seketika aku nahan napas. Enggak. Cuma kaki saya suka ngawur. Aku jawab asal, sambil nyengir. Ada rasa yang makin meledak di dada. Kami berdiri kaku. Lalu sama-sama mundur 2 langkah kayak adegan slow motion. Malam makin larut. Setelah semua tidur, aku duduk sendiri di kamar. Nulis lagi di buku kecilku. Mimpi itu palsu, tapi hari ini, tanpa rencana, banyak kejadian yang terasa lebih nyata dari mimpi itu sendiri. Mungkin cinta nggak datang dengan pengakuan atau kontrak, tapi dengan sentuhan kecil, senggolan lucu, dan mata yang tidak bisa diam. Aku menutup bukuku, memandang langit di luar jendela, dan hatiku berbisik, kalau ini bukan cinta, kenapa aku ingin tinggal lebih lama lagi? Aku tahu, semua ini belum pasti. Tapi satu hal sudah mulai jelas. Mimpi bisa bohong, tapi rasa yang tumbuh itu urusan lain. Dan kalau Arkan terus menatapku seperti tadi, aku mungkin tidak akan pernah bisa membedakan mana yang mimpi dan mana yang sudah mulai jadi kenyataan. Belakangan ini, aku mulai paham bahwa rumah bukan cuma tentang tembok dan atap, tapi juga tentang suara kecil yang manggil Mama sambil lari-lari dan nyium pipiku walau belum cuci tangan. Tentang suara langkah kaki Arkan yang selalu sama setiap pagi, berat, teratur, dan bunyinya kayak kode Morse dari laki-laki rumit yang gak pandai bilang, aku peduli. Dan tentang dapur, yang walaupun masakanku masih hambar kayak omongan mantan, sekarang terasa penuh. Karena setiap kali aku gagal bikin sop yang gurih, Arshila tetap bilang, Mama, ini enak, rasanya kayak cinta. Aku tertawa, dan diam-diam merasa sedikit berguna. Hari-hariku mulai punya pola. Jam 6 pagi, aku bangun. Jam 7, sarapan siap. Jam 8, Arshila mulai belajar. Jam 10, aku gagal masak lagi. Jam 3 sore, main di taman sambil tertawa-tawa. Jam 6 sore, Arkan pulang. Jam 8 malam, aku lihat dia dari jauh, baca buku di ruang kerja sambil pakai kaos abu-abu favoritnya. Dan anehnya, aku mulai tahu, kalau Arkan lagi capek, biasanya dia diam lebih lama dari biasanya. Kalau dia lagi senang, dia minum kopinya 2 kali. Kalau dia lagi mikirin sesuatu, dia akan peluk Arshila lebih lama dari biasanya waktu malam. Dan aku mulai hafal. Terlalu hafal. Sore itu, aku duduk di ruang tengah sambil bantuin Arshila bikin tugas mewarnai. Warna langitnya dia kasih ungu. Aku protes, langit kan biru, sayang. Buat aku, langit boleh ungu. Kalau Mama yang lihatnya sambil senyum. Astaga, anak siapa sih ini? Puitisnya kebangetan. Aku peluk dia, dan di saat seperti itu, aku merasa sudah jadi Mama. Bukan karena peran, tapi karena rasa. Dan mungkin, itu yang membuat malam itu terasa terlalu sakit. Setelah Arshila tidur, aku dan Arkan duduk di ruang tamu. Sunyi, lampu remang-remang. Cuma ada suara jangkrik dan jantungku sendiri. Dia duduk di sofa, tangannya gelas teh. Aku di sofa seberang. Jarak kami cukup buat 2 galon berdiri di tengah. Dan tiba-tiba, dia berkata, Desi, kamu masih ingat ini hanya kontrak, kan? Waktu itu, dadaku seperti ditonjok pelan-pelan tapi dalam. Aku angguk. Iya, kataku. Tapi suaraku kecil. Seperti sisa dari suara yang tadi sempat ingin bilang, Mas, saya sayang kamu. Aku tertawa. Pendek, palsu. Kan jelas dari awal, Mas. Saya kan cuma aktris kehidupan sementara. Arkan diam, lalu kembali menyesap tehnya. Dan aku berpikir, kalau kamu ingat ini cuma kontrak, kenapa kamu hafal aku suka bubur tanpa kecap? Kenapa kamu perhatiin aku diam-diam pas aku ngobrol sama Arshila?
Tapi aku nggak bisa nanya itu. Karena aku terlalu takut mendengar jawabannya. Malam itu, aku kembali ke kamar. Tapi bukan karena ngantuk. Karena ingin sembunyi dari rasa yang tiba-tiba mekar tapi langsung dibabat kalimat, ini hanya kontrak. Aku duduk di kasur, lama, lalu nulis lagi di buku kecilku. Hari ini, Mas Arkan bilang kami masih hidup dalam kontrak. Dan aku hanya bisa tersenyum. Padahal dalam hatiku, aku pengen jawab, tolong jangan bilang begitu, Mas. Aku lagi belajar percaya rumah itu bukan cuma tempat, tapi orang. Aku meletakkan pulpen, memeluk bantal, dan malam itu, aku tidur dengan mata terbuka. Karena katanya, mimpi cuma datang pas mata tertutup. Dan aku sudah terlalu kenyang dengan mimpi yang gak pernah jadi nyata. Besoknya, aku bangun lebih pagi. Bukan karena alarm, tapi karena tangis pelan dari kamar Arshila. Aku lari ke kamarnya. Dia duduk di kasur, keringat dingin, matanya berkaca-kaca. Mama, aku mimpi Mama pergi. Aku langsung peluk dia. Iya, Mama di sini. Nggak kemana-mana. Mimpi itu bohong. Dia peluk aku lebih erat. Kalau Mama pergi beneran, aku tinggal sama siapa? Aku diam. Dan dalam diam itu, aku sadar. Aku nggak bisa lagi pergi. Karena aku udah jadi rumah. Bukan cuma untuk Arshila, tapi untuk hatiku sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku jadi lebih hati-hati saat melihat Arkan. Lebih pelan saat bicara. Dan lebih banyak pura-pura nggak lihat saat dia menatapku diam-diam dari meja makan. Sampai akhirnya, malam itu, aku masuk dapur, mau ambil air. Lampu dapur redup, dan ternyata, Arkan juga di sana. Dia berdiri di depan kulkas. Pakai kaos putih, celana panjang kain, rambut agak berantakan. Aku berhenti di ambang pintu. Dia menoleh. Air, tanyanya. Aku angguk. Dia ngambil gelas, ngisi air, lalu nyodorin ke aku. Tangan kami bersentuhan lagi. Dan kali ini, aku nggak mundur. Dia juga nggak. Kami berdiri dalam diam. Saling lihat. Saling nggak bilang apa-apa. Tapi, terasa, ada sesuatu di matanya yang bilang, maaf, aku bilang ini cuma kontrak. Dan mungkin di mataku ada yang bilang, tapi kamu udah mulai masuk dalam doa-doaku. Malam itu, aku kembali ke kamar. Bukan untuk tidur, tapi untuk membuka kembali buku kecilku. Dan aku nulis, kalau ini kontrak, kenapa aku takut masa berlakunya habis? Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.